Assalamualaikum. Sebelum lanjut nonton, aku mau ngucapin selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Maaf ya bunda-bunda kalau aku ada salah-salah kata dan perbuatan. Oke, ini adalah video aku pas waktu mau siapin hari lebaran ya. Ini tuh H-2 lebaran, tapi ini videonya terpotong-potong gitu, jadi aku sambungin aja karena aku biasanya tuh malam gitu ya, beres rumahnya pas suami pulang kerja. Ini aku lagi pasangin sarung bantal untuk bantal sofa ya. Ini sebenarnya berhubung aku tidak punya sofa, jadi aku pengen tamu-tamu yang datang itu duduk dengan nyaman di karpet, bisa sambil sendenan di bantal gitu, atau bahkan bisa rebahan juga. Jadinya aku beli bantal dan sarungnya. Ini tuh murah teman-teman, harganya itu kalau nggak salah bantalnya aja itu 55.000, isinya 5, dan sarung bantalnya itu sekitar 35.000, tapi udah termasuk dengan taplaknya, jadi murah banget ya. Di depan aku itu juga lagi ada parcel-parcel yang belum aku bungkusin, jadi nanti aku juga bakalan bungkusin parcel-parcel ini untuk saudara-saudara aku, karena kebiasaan kami di sini tuh kalau unjung-unjung atau berkunjung ke rumah saudara itu pasti bawa parcel gitu ya. Di beberapa daerah termasuk di rumah mamaku juga sama-sama satu kota tapi udah beda adat istiadat, jadi di rumah mama aku itu nggak usah bawa-bawa parcel kayak gitu, yang penting kita silaturahmi aja. Tapi kalau di rumah aku dan di rumah suami itu biasanya harus bawa-bawa gitu ya, karena udah menjadi kebiasaan, jadi kita nggak enak gitu kalau nggak bawa-bawa. Ini dia parcel aku, isinya tuh satu toples kue kacang ya mam. Ini kardusnya aku beli di Shopee, itu sudah termasuk hang tagnya juga, murah banget, harganya itu 1.900-an kalau nggak salah per piece-nya. Ini aku beli 22 piece karena aku beli kuenya juga 22 piece. Untuk teman-teman yang mau samaan bisa cari di kata kuncinya itu kardus hampers ya teman-teman. Di sana juga banyak pilihan yang lain, yang lebih gede juga ada selain ini. Karena ini aku isinya cuma satu toples kue kacang aja, jadi aku pilihnya yang pas gitu. Ini juga bawanya enak karena kita motoran, jadi lebih simple gitu ya. Di bagian bawah atau alas kardus itu aku juga lapisi pakai lakban biar lebih kuat aja, supaya nggak lepas di bagian bawahnya, takutnya hancur ya kue kacangnya. Ini aku lagi potongin lakbannya, jadi disiapin aja biar lebih cepet proses pengerjaannya ya mam. Oh iya teman-teman, gimana, udah pada mudik kah? Pasti ya teman-teman, ini udah pada sampai di kota tujuan semua. Semoga juga nanti balik ke perantauan dengan selamat ya, amin ya robbal alamin. Masih teman-teman sekarang sedang berkumpul dengan keluarga tercinta atau lagi unjung-unjung ya ke rumah saudara-saudara untuk silaturahmi. Kalau di kota aku tuh namanya unjung-unjung ya. Selamat menikmati waktu-waktu bersama keluarga ya teman-teman. Lanjut lagi, ini tuh sudah H-1 banget sebelum lebaran. Di sini aku mau beresin rumah karena memang airnya itu baru nyala ya teman-teman, jadi mesin pompa airnya itu baru bisa nyala. Jadi ya udah kita buru-buru aja karena juga mau dipel rumahnya. Ini juga pada berantakan banget seperti yang aku bilang ya, aku tuh rencananya mau terima tamu tuh di rumah ini, jadi harus bersih banget karena di sini tuh nggak banyak barang perabot gitu, jadi enak gitu kalau terima tamu di sini ya. Apalagi kalau ada keluarga besar gitu, kayaknya enak banget kalau di rumah yang satunya. Tapi di hari ketiga lebaran ini juga masih belum terima tamu. Pas hari pertama aku terima tamu ya teman-teman, karena ada bude aku main gitu, dan selanjutnya aku belum terima tamu lagi sampai saat ini karena aku juga baru pulang dari mudik ke rumah mertuaku. Jadi aku berangkatnya itu pas di hari lebaran, malam harinya kayak habis maghriban gitu baru aku berangkat ya, karena bocil tuh paginya capek banget kan, dia tuh nggak biasa bangun pagi, jadinya ngantuk daripada rewel. Jadi kita tidurin dulu aja, kita tunggu dia sampai benar-benar bangun dan siap untuk kita ajak mudik ya mam.
Ini karpet rencananya mau dicuci, tapi karena udah nggak sempat, jadi ya udahlah kita kebusin aja untuk sementara waktu. Lagian kita juga masih belum ada terima tamu ya, Mam ya. Ini lanjut aku mau sapu-sapuin seluruh ruangannya. Di sini tuh cuma ada 3 ruangan sama kamar mandi ya, jadi nggak banyak ruangan, nggak capek juga nyapunya. Ini bagian kamar dulu. Kasur berantakan banget ya, aku biarin aja soalnya bocil masih mainan di situ. Ini tuh memang susah rapinya sih spraynya karena kegedean, apalagi juga spring bednya ini belum aku lepasin gitu plastiknya, jadi masih licin-licin gitulah ya. Oh ya teman-teman, pada masak apa nih di hari lebaran kemarin? Kalau aku tuh cuma bikin kuah bakso aja karena baksonya dikasih sama mertuaku, dan tahunya aku juga bikin 2 hari sebelum lebaran, jadi aku bikin sendiri tuh tahunya aja sama kuah baksonya ya. Karena di hari lebaran itu kan aku udah bilang ya teman-teman kalau ada tamu bude aku, jadi aku siapin makan yang simple-simple aja karena aku juga malamnya tuh mau mudik ya, jadi ya udahlah aku bikinin kuah bakso aja. Aku juga ada daging sapi 1 kilo di kulkas, dan ada juga stok lorade sapi, itu aku bikinin di saudara aku, jadi udah nggak bikin sendiri gitu, udah bentuk udah matang, tinggal digoreng lagi aja gitu loh teman-teman. Jadi kalau ada tamu nanti aku tinggal goreng aja. Kalau di kota aku ya teman-teman, kalau anak muda itu memang jarang ada tamu, biasanya yang dikunjungi itu orang-orang yang sudah lebih tua gitu, kayak bude, pakde, kakek, nenek kayak gitu ya. Tapi kalau kita nih yang baru-baru berumah tangga itu memang jarang banget dikunjungi ya teman-teman. Tapi aku tetap sediain perikan-ikanan kalau nanti ada tamu gitu main-main ke rumah, aku udah siap nih ya segalanya. Karena kalau pas lebaran kayak gini tuh jarang ada warung sayur yang buka gitu, dimana-mana pada tutup, jadi aku sediain aja lah ya untuk jaga-jaga. Aku tuh nggak seberapa ahli ya Mam kalau masak yang agak susah-susah kayak rendang terus opor ayam gitu, aku bisa tapi kayak nggak mahir banget gitu loh, males juga rasanya bikin-bikinan kayak gitu, karena di rumah saudara-saudara kita juga bakalan makan opor dan rendang juga gitu, jadi ya udah aku nggak bikin opor sama rendang ya. Apalagi lontong, aku tuh selalu gagal loh teman-teman bikin lontong, nggak pernah ada yang berhasil gitu, jadinya kebuang aja tuh beras, kan sayang ya. Jadi aku nggak bikin yang ribet-ribet atau yang gimana-gimana, takut nggak kemakan juga gitu. Yang penting ada aja stok lauk pauk frozen di kulkas. Kembali ke video ini, aku udah beres sapu-sapu tadi ya Mam ya, terus lanjut aku pel juga. Tuh lihat kan rumahnya tuh nggak seberapa besar, cuma dia tuh emang sedikit lebih lebar dari rumah yang lama gitu, selisih 1 meter lebarnya, tapi kalau untuk panjangnya ke belakang itu sama ya Mam. Makanya itu aku mutusin untuk terima tamu di sini aja tuh, karena kelihatan lapang banget, nerima tamu agak banyak gitu juga enak gitu, nggak kesempitan ya. Ini selanjutnya aku juga turunin meja yang aku bawa dari rumah lama untuk naruh teh-tehan dan beberapa cemilan di toples gitu. Ini meja kompor aku ya Mam sebenarnya, jadi aku bersihin terus aku pasangin pakein taplak gitu biar lebih cantik, karena kita memang nggak beli sofa dan meja baru untuk di rumah ini. Kue-kuehan yang udah aku bikin kemarin juga udah aku masukin di toples-toples gitu, dan udah aku bawa juga ke rumah ini. Kita juga udah tinggal tata-tata aja nanti ya. Aku juga kemarin beli nampak
nampan karena aku nggak punya nampan untuk naruh teh-tehan gitu, jadi aku mampir untuk beli. Kebetulan juga kemarin pas hujan jadi toko di depan itu lagi sepi, jadinya aku mampir aja untuk beli nampan ini. Oh iya, salah satu juga alasan aku kenapa aku terima tamunya di rumah ini karena biar teh-tehan ini tuh nggak dihabisin sama bocil, karena pas kita unjung-unjung juga kita pasti udah minum teh ya, dan bocil juga pasti minum daripada rewel gitu kan. Kalau ditambah di rumah juga minum itu bahaya ya mam, aku takutnya dia tuh batuk gitu. Jadi lebih amannya di rumah ini karena kita lebih sering staynya di rumah lama, jadi bocil nggak kelihatan teh-tehan ini gitu. Aku tata-tatain kue-kueannya nih, masih bingung nih, dilihat kayak berasa kurang rapi gitu karena nggak biasa ya aku tata-tata di meja kayak gini. Dan ini juga kali pertama aku nempatin rumah baru, aku tuh nggak beli toples-topesan baru karena memang aku rasa ini tuh cuma lebarannya sehari gitu ya mam. Jadi di malam takbir tadi malam itu aku nginep di rumah ini karena kita mau foto-foto di depan rumah gitu, karena lebih rapi ya kalau foto-foto di depan rumah sini itu. Sebenarnya beberapa hari di H-1 sih ya lebih tepatnya, itu aku memang kayak ngerasa nggak enak badan teman-teman pas bangun pagi ini karena tadi malam juga tidurnya nggak tahu kenapa kurang nyenyak ya, itu kerasa banget, aku tuh pusing banget pokoknya kayak ciri-ciri mau flu gitulah ya, terus hidung juga tersumbat banget gitu. Jadi aku putusin untuk nggak sholat id dulu, apalagi aku kan bawa bayi ya, nanti bukan bayi juga sih, balita, biasanya bocil tuh rewel, kayaknya aku nggak sanggup kalau sampai dia rewel pas waktu aku sholat nanti. Jadi aku putusin untuk nggak ikut sholat id, jadi suami aku aja nanti gitu. Dan aku juga baru sempat untuk nyetrikain baju-baju lebaran ini itu di hari ini ya mam, karena memang takutnya nanti kelipet-lipet pas dibawa ke rumah sini jadinya kusut lagi, jadi aku putusin buat setrika aja di rumah ini, jadi nggak perlu nyetrikanya 2 kali gitu. Tapi mohon maaf banget ya, di hari raya kemarin aku tuh nggak bikin video apa-apa karena qadarullah sakit, jadi aku salam-salaman aja di rumah papaku, di rumah orang tuaku gitu. Habis itu kita pulang dan malamnya kita berangkat mudik ke rumah suami aku 2 hari. Jadi aku share aja ya teman-teman foto-foto keluarga aku, fotoku dan suami dan juga bocil juga di lebaran tahun ini. Aku dan keluarga mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.